Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai struktur eksternal buah, biji, dan lembaga. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Desta Musafira Kaltara NIM 54, yang kedua yaitu Niko Alfarid NIM 55, yang ketiga yaitu saya sendiri Hakimatul Lubab NIM 59, yang keempat yaitu Sinta Rahmawati NIM 55. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari pada hari ini? Pokok pembahasannya yaitu diantaranya yang pertama struktur eksternal buah, yang kedua yaitu mengenai struktur eksternal biji, dan yang ketiga yaitu mengenai struktur eksternal lembaga, yang terakhir yaitu mengenai penyandaran atau pertelaan. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Niko, kepadanya saya persilakan. Baik, saya Niko Alfarid NIM 55. Kali ini saya akan membahas tentang struktur eksternal buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan lanjutan perkembangan dari bakal buah atau ovarium yang terjadi dari peristiwa persarian dan pembuahan. Pada peristiwa tertentu, buah dapat berkembang tanpa terjadinya persarian dan pembuahan, sehingga tumbuhan tidak memiliki biji atau memiliki biji tetapi tanpa lembaga atau embrio. Peristiwa seperti itu disebut partenokarpi. Fungsi buah. Fungsi utama buah yaitu sebagai pemencar biji tumbuhan. Bagian bunga yang dapat berkembang dan ikut menyusun buah antara lain 1. Daun pelindung, misalnya kelobot tanaman jagung. Daun kelopak, misalnya tanaman terong. Tangkai putih, misalnya pada buah jagung. Kepala putih, misalnya buah manggis. Tangkai bunga, misalnya buah jambu monyet. Perhiasan bunga, misalnya nangka. Dan dasar bunga, misalnya tanaman klo atau Ficus glomerata. Berikut adalah keterangan dari bagian-bagian bunga. Di situ ada jagung, terong, jagung, manggis, jambu monyet, nangka, dan tanaman klo. Bagian buah. Buah terdiri dari 3 bagian, yaitu esokarp, mesokarp, dan endokarp. Esokarp yaitu kulit buah yang terdiri dari jaringan epidermis dengan dinding sel yang tebal. Mesokarp yaitu daging buah yang merupakan lapisan paling tebal pada buah dan tersusun atas jaringan parenkim. Endokarp yaitu lapisan paling dalam pada buah dan biasanya mengelilingi biji yang tersusun dari jaringan epidermis dan sklerenkim. Penggolongan buah. 1. Buah semu atau buah tertutup, yaitu apabila buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain, misalnya kelopak, mahkota, daun pelindung, dan tangkai bunga. Yang kedua, buah sejati, sungguh, atau buah telanjang, yaitu apabila buah itu terbentuk dari bakal buah dan tidak memiliki struktur tambahan. Mengelompokkan buah berdasarkan asal-usul itu bukan buah ya, tapi bunga. Pengelompokan buah berdasarkan asal-usul bunga. 1. Buah tunggal. Jika terjadi dari satu bunga tunggal dengan satu bakal buah, dengan atau tanpa bagian lain yang ikut menyusun buah. Contohnya yang bersifat semu adalah jambu monyet, sedangkan yang sejati adalah naga. Di situ ada keterangan gambarnya.
Buah ganda jika terjadi dari satu bunga tunggal dengan banyak bakal buah atau putik yang bebas satu dengan yang lainnya, dengan atau tanpa bagian lain yang ikut menyusun buah. Contohnya adalah buah semu, buah arbehi, sedangkan yang sejati adalah buah kandil. Yang ketiga, buah majmuk. Jika terjadi dari bunga majmuk, masing-masing bunga memiliki satu bakal buah dan menjadi buah yang saling berlegatan, dengan atau tanpa bagian lain yang ikut menyusun buah. Contoh buah yang bersifat semu adalah buah nangka, sedangkan yang sejati adalah buah pandan. Buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal kering, yaitu buah sejati yang bagian luarnya keras dan mengayuh seperti kulit yang kering, misalnya pada kacang tanah. Buah sejati tunggal kering dengan satu biji. Buah ini memiliki sifat apabila masak buah tidak pecah. Buah seperti ini dibedakan menjadi 1. Buah padi. Contohnya adalah buah padi ya, bukan buah bunga matahari. Maaf, itu kesalahan. Yang kedua, buah kurung. Berbiji 1, kulit buah tipis berdampingan, kulit biji tidak berdekatan. Contoh buah bunga matahari. Yang ketiga, buah keras. Contoh buah sarangan. Keterangan gambar ada di sampingnya ya. Yang keempat, buah keras bersayap. Contohnya adalah buah pada semua jenis anggota suku Dipterocarpaceae. Buah sejati tunggal kering dengan banyak biji. Buah ini memiliki sifat apabila masak buah pecah menjadi beberapa bagian buah dan biji meninggalkan buahnya. Buah seperti ini dibedakan menjadi buah berbelah, memiliki lebih dari 2 ruang. Setiap satu ruang satu biji, pecahnya menjadi bagian buah. Setiap bagian dari buah kurung atau keras. Berdasarkan jumlah ruang, buah ini dibedakan menjadi berbelah 2 atau disenium, misalnya buah pegagan. Berbelah 3, misalnya pada Trapeolum najus. Berbelah 4, tetrasenium, misalnya pada selasih. Berbelah banyak, polyasenium, jika masak pecah menjadi banyak. Contoh buah bunga pagi sore. Buah kotak, yaitu mengandung banyak biji, terdiri dari satu atau beberapa daun buah. Jika masak pecah, kulit buah relatif tetap. Buah kotak dibedakan menjadi 4 jenis. 1. Buah bumbung, misalnya buah tapak dara. Buah polong, misalnya buah orok-orok. Buah lobak atau polong semu, misalnya buah sawi. Buah kotak sejati atau kapsula dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kelep atau katup, misalnya buah durian. Retak atau celah, misalnya anggrek. Gigi, misalnya aniklir. Liang atau pori, misalnya buah apiun. Tutup atau operculum, misalnya buah krokot. Buah sejati tunggal berdaging, yaitu memiliki sifat umumnya tidak pecah jika sudah masak, walaupun ada pula yang jika telah masak kemudian pecah, misalnya buah pala. Buah sejati berdaging tunggal dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Buah buni. Contoh buah yang berdaging tebal adalah pepaya, sedangkan yang tidak tebal dan menjangat adalah duku. 2. Buah mentimun. Contoh buah dari semua jenis Cucurbitaceae, misalnya waluh. Yang ketiga, buah jeruk. Contohnya yaitu buah jeruk itu sendiri. Yang keempat, buah batu atau drupa. Contohnya adalah buah kelapa. Selanjutnya buah delima. Contohnya adalah buah delima,
buah apel, misalnya buah apel atau pear. Nah, di sini ada keterangan gambar dari buah delima, buah apel, dan buah pear. Buah sejati ganda. Buah sejati ganda terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang bebas, lalu tumbuh menjadi buah, tapi tersusun dalam satu tangkai. Berdasarkan sifat seperti buah, dibedakan menjadi beberapa jenis buah seperti berikut. Buah kurung ganda, misalnya pada mawar. Buah batu ganda, misalnya pada raspberry. Buah bumbung ganda, misalnya buah kandil. Buah buni ganda, misalnya buah serikaya. Buah sejati majmuk. Buah sejati majmuk berasal dari satuan bunga majmuk, jadi merupakan kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga, dan terkadang buah majmuk nampaknya seperti satu buah saja. Berdasarkan sifat, setiap buah penyusunnya buah sejati majmuk dibedakan menjadi: 1. Buah buni majmuk, misalnya buah nanas. Buah batu majmuk, misalnya buah pandan. Dan buah kurung majmuk, misalnya bunga matahari. Sekian dari saya. Materi selanjutnya adalah struktur eksternal biji. Pengertian biji. Biji merupakan perkembangan dari bakal biji. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena setiap biji mengandung lembaga atau embrio sebagai calon individu baru. Selanjutnya, bagian-bagian biji. Yang pertama, terdapat kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, kulit biji terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar atau testa yang umumnya kuat dengan permukaan yang bervariasi, dan lapisan dalam atau tegmen yang bersifat seperti selaput dan sering disebut kulit ari. Pada tumbuhan berbiji telanjang, misalnya pada tumbuhan melinjo atau Gnetum gnemon, memiliki 3 lapisan kulit, yaitu kulit luar atau sarkotesta, kulit tengah atau sklerotesta, dan kulit dalam atau endotesta. Berikut merupakan bagian spesifik dari kulit biji. Yang pertama terdapat sayap atau alae. Merupakan alat tambahan pada kulit luar. Umumnya digunakan untuk pemencaran biji. Contohnya pada tumbuhan pinus atau Pinus mercusi, kemudian pada tumbuhan curcuta atau Spathodea campanulata. Selanjutnya terdapat bulu atau koma. Merupakan modifikasi dari sel kulit biji bagian terluar menjadi rambut atau bulu halus, umumnya berguna untuk pemencaran. Contohnya pada tumbuhan randu atau Ceiba pentandra, kemudian pada tumbuhan kapas atau Gossypium spp. Selanjutnya terdapat salut biji atau Arillus, merupakan pertumbuhan tali pusar atau penggantung biji atau funiculus. Contohnya terdapat pada biji durian atau Duriozibetinus. Selanjutnya terdapat salut biji semu atau Arillodium. Ini berasal dari pertumbuhan bagian liang bakal biji atau mikropil. Contohnya macis pada biji pala. Selanjutnya terdapat pusar biji atau hilus. Merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar, memiliki wilayah tersendiri yang biasanya memiliki warna dan kekasaran yang berbeda. Selanjutnya terdapat liang biji atau mikropil, merupakan liang sebagai bekas masuknya buluh serbuk sari saat pembuahan. Tepinya tumbuh menjadi bagian yang lunak yang disebut karunkula. Contohnya pada biji jarak atau Ricinus communis. Selanjutnya terdapat tulang biji atau rape. Ini merupakan terusan tali pusar pada biji berasal dari posisi akal biji mengangguk. Contohnya juga pada biji jarak. Dan ini
Gambar pusar biji atau hilus. Bagian selanjutnya yakni tali pusar atau foeniculus. Tali pusar sering disebut sebagai penggantung biji, dapat memiliki bentuk yang bervariasi. Bila biji telah tua, maka tali pusar umumnya mengering dan lepas. Bagian selanjutnya yakni inti biji atau isi biji, atau nukleus seminis. Inti biji terdiri atas lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen yang berisikan cadangan untuk pertumbuhan kecambah sebelum memiliki kemampuan mencari makan sendiri. Nah, ini gambaran dari bagian tali pusar dan inti biji. Materi selanjutnya yakni struktur eksternal lembaga yang akan dijelaskan oleh Hakimatul Lubab. Padanya dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai struktur eksternal lembaga. Pengertian lembaga. Lembaga atau embrio adalah jaringan bakal tumbuhan dari mana tumbuhan yang baru akan berkembang manakala kondisi lingkungannya dengan sesuai. Lembaga ini memiliki satu helai daun lembaga atau kotiledon pada tetumbuhan berkeping satu atau monokotil, dua helai daun lembaga pada hampir semua tetumbuhan berkeping dua atau dikotil, dan dua atau lebih pada tetumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Lembaga memiliki calon akar yang disebut radikula dan calon tunas yang disebut plumula. Calon batang yang terletak di atas titik perlekatan daun lembaga disebut epikotil, dan yang terletak di bawahnya disebut hipokotil. Lembaga pada tumbuhan berbiji merupakan perkembangan embrio hasil pembuahan, merupakan badan atau jaringan yang memiliki kutub-kutub pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian lembaga. Yang pertama, akar lembaga. Akar lembaga merupakan bagian lembaga di bagian pangkalan dan sudah menunjukkan arah tumbuh geotropis. Akar lembaga akan tumbuh menjadi hipokotil atau hipokotilae. Di bagian ujung hipokotil akan ditumbuhi jaringan meristematik yang disebut akar primer atau radix primaris. Pada tumbuhan dengan biji berkeping dua atau dikotiladonae, akar primer akan berkembang menjadi sistem percabangan yang disebut akar tunggang. Pada tumbuhan dengan biji berkeping satu atau monikotiladonae, akar primer akan mereduksi akar tersebut tumbuh dari buku-buku batang dan disebut akar serabut. Yang selanjutnya yaitu daun lembaga atau kotiledo, merupakan daun pertama pada dikotiladonae dan lembaga berjumlah 2 atau berkeping 2, pada monikotiladonae berjumlah 1 atau berkeping 1. Sedangkan pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae berjumlah banyak, sehingga dahulu gimnospermae disebut juga golongan polycotylae. Berdasarkan fungsinya, daun lembaga dapat sebagai tempat cadangan makanan, fotosintesis, atau pengisap makanan dari putih lembaga. Yang selanjutnya yaitu putih lembaga. Putih lembaga merupakan bagian-bagian biji yang berisi cadangan makanan untuk waktu awal pertumbuhan atau pada saat perkecambahan. Sebelum dapat membuat makanan sendiri, tidak semua tumbuhan berbiji mempunyai putih lembaga. Misalnya saja pada tumbuhan polong-polongan atau leguminosae, cadangan makanan disimpan pada daun lembaga atau kotiledon berdasarkan jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan. Nah, putih lembaga dibagi menjadi dua, yaitu putih lembaga dalam dan putih lembaga luar. Putih lembaga dalam atau endospermium, jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandungan lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuai oleh salah satu inti sperma lalu membelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yang kedua yaitu putih lembaga luar atau perispermium. Jika bagian ini berasal dari bagian biji di luar kandungan lembaga, entah dari nucellus, entah dari selaput bakal biji yang sebagian besar terdiri atas putih lembaga dalam, misalnya biji jagung atau zea maïs L. Sedangkan biji yang
Untuk sebagian besar hanya terdiri atas putih lembaga luar ialah biji lada atau Pipernicum L. Ada pula biji yang cadangan makanannya tersimpan pada dalam putih lembaga luar maupun dalam. Jadi, kedua-duanya ada pada biji tadi, seperti misalnya pada biji pala. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembentukan lembaga melalui pembuahan. Setiap proses pembuahan berawal dari proses penyerbukan. Pada saat serbuk sari jatuh di kepala putik, segera terbentuk buluh serbuk sari. Pada ujung buluh serbuk sari terdapat inti vegetatif yang bertindak sebagai penunjuk jalan bagi inti generatif menuju bakal biji. Sel generatif membelah menjadi 2 sel sperma atau spermatozoid. Selanjutnya buah serbuk sari terus tumbuh memanjang menembus jaringan putik hingga mencapai bakal biji. Di dalam bulu tersebut, kedua inti sperma bergerak mengikuti inti vegetatif untuk melangsungkan proses pembuahan. Sampai di dalam bakal biji, inti sperma membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot, dan inti sperma membuahi inti kandungan lembaga sekunder membentuk endosperma atau triploid. Endosperma berguna sebagai cadangan makanan. Karena peristiwa pembuahan tersebut terjadi sebanyak 2 kali, maka disebut pembuahan ganda. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pembuahan. Yang pertama, progami, yaitu pembuahan yang terjadi apabila bulu serbuk sari masuk melalui mikrofil. Yang kedua yaitu pembuahan aporogami, yaitu pembuahan yang terjadi apabila bulu serbuk sari masuk tidak melalui mikrofil. Misalnya bulu serbuk sari masuk melalui kalaza disebut kalozogami. Nah, yang selanjutnya yaitu pembentukan lembaga tidak melalui pembuahan. Beberapa angiosperma dapat membentuk lembaga atau embrio tanpa melalui proses pembuahan. Cara pembentukan lembaga demikian disebut apomiksis. Berikut ini beberapa tipe apomiksis. Yang pertama, partenogenesis, yaitu terbentuknya lembaga dari sel telur yang tidak dibuahi. Yang kedua, apogami, yaitu terbentuknya lembaga dari bagian-bagian lain di dalam kandungan lembaga, misalnya sel sinergid atau antipoda. Yang ketiga yaitu embrio adventif, yaitu terbentuknya lembaga dari salah satu sel sporofit, misalnya salah satu sel nucellus atau sel integumen yang tumbuh menjadi lembaga kemudian masuk ke dalam kandungan lembaga. Setelah terjadi pembentukan lembaga di dalam biji atau baik melalui proses pembuahan maupun tidak, sebuah generasi atau individu baru siap tumbuh di tempat yang sesuai. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahmawati, NIM 61, akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penyanderaan dan pertelaan. Kita awali dari pengertian penyanderaan dan pertelaan. Penyanderaan atau pertelaan, atau disebut juga dengan deskripsi atau deskriptio, adalah teknik penggambaran sifat-sifat tumbuhan dalam tulisan verbal yang dapat dilengkapi dengan gambar data penyebaran, habitat, asal-usul, dan manfaat dari golongan tumbuhan yang dimaksud. Pertelaan golongan atau takson tumbuhan dapat pada satu tingkat suku atau familia, marga atau genus, jenis atau spesies, dan di bawah satu tingkat jenis yaitu anak jenis atau subspesies, varietas atau varietas, dan performa. Kemudian aturan baku penyanderaan dan pertelaan. Yang pertama yaitu ketentuan umum
untuk tumbuhan atau objek. Hal yang pertama agar diperhatikan yaitu yang pertama adalah hal yang bersifat umum ke khusus, sehingga perawakan harus dipertelakan terlebih dahulu. Yang kedua, dari bagian pangkal ke ujung. Yang ketiga, dari luar ke dalam. Yang keempat, dari organ ke bagian organ atau jaringan. Selanjutnya, harus memperhatikan menggunakan istilah baku botani. Yang selanjutnya, pengaturan kalimat sederhana, tanda kata sambung atau tipe telegraf, dan dapat menyertakan keterangan lain sehingga dapat menjadi informasi bagi pengguna tumbuhan. Dan selanjutnya adalah petunjuk penyusunan pertelaan. Yang pertama, perawakan atau habitus. Disebutkan perawakan pohon semak, herba atau terna, ukuran perawakan, kemudian umur 1, 2, dan sepanjang tahun. Kemudian akar atau sistem perakaran, bagian akar, adanya akar khusus, dan lain-lain. Kemudian batang, dijelaskan yaitu tipe batang pokok, percabangan batang, arah tumbuh, posisi kuncup pada batang, alat tumbuhan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.